Sejauh ini saya akan tetap melanjutkan sejauh ini ya. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa dan bagaimana kalau beliau menunjukkan sikapnya seperti apa, kan saya juga manusia biasa. Dek, gimana update progres dari kasusnya sendiri? Ya, alhamdulillah hari ini sudah keluar SP2HP hasil gelar perkara, yang dimana hasilnya adalah status dari saudari AA ya, yang tadinya jadi saksi naik menjadi tersangka Karena sudah ada ditemukan namanya unsur tindak pidananya, unsur pidananya, karena terlampir bukti visum secara sah di sini ya, telah dilakukan pemeriksaan berbagai rangkaian proses penyidikan, sehingga pada saat pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara telah keluarlah hasil di mana saudari AA telah naik statusnya menjadi tersangka. berarti dari hasil visumnya tersebut tidak terbukti atau terbukti saya telah mengalami tindak pidana penganiayaan. Ini laporan KAD yang waktu 351 yang dari tanggal 23 Februari 2022. Terkait apa sih kalau boleh flashback kembali Mbak Ade? diulang sambil mengulas. Iya, jadi memang proses saat itu saya dengan saudari AA ini terlibat cekcok, yang dimana saya merasa ini sudah di luar of the context kan. Jadi saya merasa ini nggak cocok nih, saya mau keluar dari apartemennya. Namun karena memang saat itu AA mungkin merasa bahwa enggak nih, harus di sini nih gitu kan. Belum lagi ada asistennya yang inisialnya TM itu mengatakan bahwa ada penambahan obat lagi untuk percobaan bunuh diri itu, padahal tidak sama sekali saya bantu untuk hal seperti itu. Nah, terlibat cekcok. Setelah itu AA juga emosionalnya mungkin ini, nah mulailah dia melakukan penganiayaan itu. Alasan penganiayaannya sedikit mungkin mengulas kembali. Mungkin itu alasan pribadinya beliau. Cuman kalau untuk saya dengan beliau itu memang terlibat cekcok saat itu. Saya tidak setuju dengan perbuatannya. Nah, beliau masih mau melakukan percobaan bunuh dirinya itu. Ada penambahan obat yang dipertanyakan sama mamahnya di rumah sakit. Penetapan AA sebagai tersangka mungkin per kapan? Per hari ini tanggal 20 Juli ya, 20 Juli. puas dengan hasilnya? Sangat puas, dan untuk itu saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kapolda, Kapolres Metro Jaya yang telah membantu sigap dan tanggap dalam menerima laporan dari masyarakatnya. Ancamannya berapa tahun penjara untuk laporannya Pak Ade? Kalau ancaman kurang tahu sih maksudnya ya, tapi yang saya tahu adalah 2,8 bulan 2 tahun 8. Waktu itu kekerasan? Saat itu pada saat saya mencoba untuk keluar dari apartemennya, beliau langsung menampar saya, memukul kepala saya dan melempari saya dengan sepatunya, dan sehingga saya mengalami memar-memar di bagian telinga dan mata saya berdasarkan hasil visum yang keluar seperti itu. Itu biar kepolisian yang akan menjawab dan melakukan tugasnya, karena sejauh ini tadi saya konfirmasi ke pihak penyidik akan dilakukan pemanggilan secepatnya untuk Ayu Aulia segera, karena kan ini kan pelapor dulu yang harus menerima hasilnya, nanti baru Ayu. Kalau sebagai manusia biasa ya saya pasti tentu sudah memaafkan jauh sebelum saya membuat laporan ini. Namun kalau dari Ayu sendiri saya juga belum ada komunikasi sampai hari ini sih, karena berita yang menyebar tidak ada rasa penyesalan juga yang saya lihat, tidak ada permintaan maaf yang langsung ke saya dari saudari AA. Saya melihat ada pertimbangan dan saya meneruskan laporan ini. Jadi memang karena berita juga yang telah keluar dari saudari AA ini sudah sangat amat liar dan merugikan nama baik saya juga harus tetap membuktikan bahwa memang pada saat malam itu terjadi penganiayaan, dan buktinya apa? Inilah hasil penyidikannya. Gitu. Saya berharap sih ada sama-sama ambil hikmah ya, pelajaran dari kasus ini, dan juga saya berharap kepada
teman saya AA juga mengambil pelajaran dari ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak berlaku sama kepada rekan-rekannya dan teman-temannya. Saya tetap berharap yang terbaik buat beliau. Komunikasi Sebelum penganiayaan bukan ya? berbulan-bulan sudah tidak ada. Aku nggak komentar sih yang seperti itu. Yang jelas dengan sikap saya tetap masih ada di atas pendirian saya seperti ini. Artinya saya punya kepercayaan tersendiri, tetap memproses kasus permasalahan ini. Tapi pernah jadi teman dekat sahabat ya. Aku yang aku nih sahabat. Kalau ya dari sana saya nggak tahu ya. Kalau saya sih kenal beliau dari Oktober ya 2021 gitu. Nah sehingga kita sering komunikasi bareng gitu kan. Ya tidak diduga hal ini terjadi yang namanya penganiayaan seperti ini. Saya sebagai manusia biasa juga sudah sangat memaafkan AA sebagai teman saya yang pernah saya anggap saudara gitu. Cuman proses hukum tetap berjalan. Kalau itu mungkin urusan pribadinya beliau ya. Saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh tentang urusan pribadinya. Yang jelas kalau saya sendiri kemarin diarahkan bahwa ada pansus atau apa buat apa gitu. Saya tidak bekerja di dunia entertain gitu. Kenapa saya perlu berbicara sama teman-teman media? Karena memang permasalahan ini diawali dengan ke media gitu, dan dia juga menyampaikan hal-hal ini ke media. Untuk membuat klarifikasi tentunya saya juga perlu teman-teman mendengarkan dari pihak saya juga gitu. Seperti itu sih. Sejauh ini saya akan tetap melanjutkan sejauh ini ya. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa dan bagaimana kalau beliau menunjukkan sikapnya seperti apa. Kan saya juga manusia biasa. Tentunya saya mengingat bagaimana saya dengan Ayu Aulia dulu berkawan gitu.